teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini video kita berbeda dengan yang biasanya karena aku mau cerita tentang self love. Sebelumnya aku bilang sama kalian jangan bosan-bosan dulu nonton video ini karena nanti aku akan kasih tahu kalian tips gimana cara mencintai diri sendiri gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya di bawah, tekan tombol subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut. Nah, buat yang belum tahu nih, self love itu dalam bahasa Indonesianya adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita mengenal dan mengetahui apa sih kekurangan kita dan kelebihan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Contohnya nih, kita mau mengenal sosok suami kita kan. Jadi kita kalau mengenal sosok suami kita itu kita nggak mungkin langsung mencintai dia gitu ya, maksudnya langsung menikah dengan dia. Kita harus kenal dulu kepribadiannya, sosok dia seperti apa. Pokoknya semua sisi positif, negatifnya kita harus tahu gitu teman-teman. Nah, sama juga dengan self love ini. Nah, gimana sih self love itu bisa ada dalam diri kita? Gimana kita bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, di sini aku akan berbagi tips untuk kalian apa saja sih yang kita lakukan supaya kita bisa self love atau mencintai diri kita. Hal yang pertama adalah mengenal diri kita ataupun mengetahui hal-hal pribadi kita gitu ya teman-teman. Contohnya kamu itu seperti ini, kamu itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu pikir aku itu orangnya biasa aja. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu nih gimana sebenarnya kamu gitu, kamu boleh tanyakan teman kamu. Kamu tanya sebenarnya di mata kamu itu aku seperti apa gitu. Jadi setelah mereka akan kasih tahu kalian itu akan mengkoreksi diri kalian sendiri. Oh, ternyata mereka itu tidak suka saya seperti ini, mereka itu beranggapan saya seperti ini gitu. Jadi kalian mengkoreksi atau mengenal diri kalian sendiri gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah meng-cut ataupun mengurangi hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kita jangan berteman dengan orang-orang yang misalnya, contohnya nih di sosmed itu dia taunya buat status gaduh aja, ya nanti dia buat marah-marah aja gitu. Jadi kalau misalnya kita tengok sosmed itu yang sifatnya kayak gitu, kita pun otomatis terikuti, bener nggak sih? Contoh kayak kalau misalnya serupa lah kalau misalnya orang itu juga dengan mempamerkan harta kekayaannya, tas-tas branded apa segala macam, otomatis nih kalian gak usah pungkiri, otomatis diri kalian tuh kenapa ya kok mereka itu bisa kok punya tas-tas branded gitu segala macam gitu ya. Nah, jadi kamu terasa tidak mencintai diri kamu sendiri karena mereka itu bisa beli tas branded, kenapa kamu enggak gitu ya kan. Jadi kalian harus bisa mengangkat sesuatu atau orang yang misalnya membawa sisi negatif untuk kalian. Jadi kalian harus bisa, oh ternyata orang itu tidak baik, itu akan mempengaruhi diri aku sendiri gimana gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus pandai-pandai memilah-milah gitu teman-teman, yang bisa mempengaruhi sisi positif untuk kalian gitu. Jangan hanya mempengaruhi yang negatifnya aja gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus pandai dalam juga berteman gitu ya teman-teman. Tips yang ketiga teman-teman, jangan membanding-bandingkan diri kalian itu dengan orang lain. Nah, seperti yang aku katakan tadi, contoh mereka itu bisa beli tas branded, bisa misalnya memamerkan mobil mewah apa segala macam. Kalian gak usah membandingkan mereka dengan diri kita sendiri, karena di sebaliknya itu kita nggak tahu ada sisi positif atau negatifnya gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu apa mereka itu seperti apa kehidupannya, jadi kita ngapain membandingkan hidup kita dengan dia gitu teman-teman. Jadi lebih bagus kalian itu belajar memberikan hal-hal positif. Contohnya juga kalian harus bisa share di sosmed itu hal-hal yang positif, yang bahagia. Contoh kalau kalian tertawa di sosmed, ya otomatis orang-orang yang melihat kalian pun akan ikut bahagia, tersenyum gitu teman. Jadi seperti saya nggak mungkin saya mau membagikan di sosmed itu saya bergaduh dengan suami saya mau ini dengan suami saya, itu sama saja saya men-share atau mengasih tahu sisi negatif dari keluarga saya yang memungkinkan itu membuat orang macam terpengaruh jadi negatif gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah membanding-bandingkan diri kalian dengan
dengan orang lain. Nah, tips yang keempat adalah jangan lupa bersyukur. Sebenarnya ini adalah hal yang paling penting, poin paling penting ya teman-teman. Jadi kalian harus bersyukur gitu. Kalian masih bisa punya rumah untuk tidur, kalian masih bisa tempat tidur yang enak gitu, yang empuk, masih bisa tidur di AC. Pokoknya kalian harus nikmati dah. Sedangkan di luar sana teman-teman, kalau seperti contohnya COVID-19 ini, masih banyak orang yang gak bisa bernafas atau susah bernafas. Sedangkan kita masih bisa diberikan Tuhan nafas, kesehatan, rumah, tempat tidur yang enak supaya kita tidur nyenyak gitu ya teman-teman. Sementara orang di luar sana sekarang itu malah mempertaruhkan nyawanya supaya mereka bisa hidup gitu. Jadi poin yang paling penting itu kalian harus bersyukur dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah berusaha, kalian sudah mensyukuri apa yang udah terjadi dalam hidup kalian, otomatis kalian mencintai diri kalian sendiri. Oke? Nah, tips yang kelima adalah teman-teman semuanya harus mempercantik diri kalian sendiri atau self care. Jadi apalagi kita yang udah ibu rumah tangga ini ya kan, kita harus mempercantik diri kalian sendiri ya. Mungkin hanya untuk suami. Kalau kita bisa mempercantik itu untuk kebahagiaan kita sendiri gitu teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya kalian suka manicure, kalian manicure. Kalau kalian suka, oh rambutku ini harus seperti inilah, kayaknya udah gak cocok dengan yang kayak gini ya, kalian coba gitu. Jadi atau oh aku pengen lah mempercantik diriku dengan berpakaian seksi ketika suamiku balik ke rumah gitu. Jadi kayak kita gimana, apalagi kalau misalnya suami itu puji kita kan, kamu itu cantik hari ini gitu. Jadi kita sudah, oh ternyata diriku itu selain aku mencintai diriku sendiri, suamiku juga mencintai aku gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya kalian suka mau berendam di kamar mandi sambil mendengar musik atau segala macam, pokoknya kalian mau liburan semua itu kalian harus buat untuk mempercantik diri sendiri gitu teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah happy dengan, ataupun misalnya dengan pakaian kalian yang sudah ini, ternyata aku itu bisa cantik ya, aku juga. Jadi kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri. Jadi ternyata kalau aku seperti ini, aku suamiku juga suka gitu. Jadi kalian merasa diri kalian sendiri itu mantap gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu saja sih tips dari saya, gimana sih kita caranya untuk mencintai diri kita sendiri. Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Pokoknya walaupun orang itu misalnya sudah sukses, sudah apa, Tuhan itu juga sudah buat buku kita masing-masing atau bagian kita masing-masing gitu teman. Kamu sudah punya bagian ini, kamu sudah punya bagian ini. Cuma sekarang cara kita mengelola kita supaya kita lebih positif lagi gitu teman-teman. Oke? Nah, sekian dulu sharing dari Mami Huying. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka tolong share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan like, komen di bawah kalian mau video apa lagi, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, see you my next video.